Seandainya Kokori punya pemikiran seperti Bapak ini. Tetapi masyarakat Malaysia nampak lebih makmur. Ini Kenapa ya? Yang harus kita siasati. Ibaratnya kantongnya rakyat Indonesia tipis dan kantongnya rakyat Malaysia secara rata-rata adalah lebih tebal 3 kali lipat dari kantongnya masyarakat Indonesia. Seharusnya dengan sumber daya alam Indonesia yang begitu melimpah, ya seharusnya bolehlah seperti Malaysia atau bahkan melampaui Malaysia. Kita itu selama ini netizen Indonesia selalu beralibi, selalu memberikan argumen bahwa Indonesia ini luas, Indonesia ini besar. Tidak seperti Malaysia, negara yang kecil dengan penduduknya yang kecil, yang lebih mudah untuk memajukan negaranya. Sebetulnya itu bukan alasan utama, bukan alasan yang sangat tepat, meskipun tidak salah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Apa yang akan terjadi pada Malaysia dalam 10 tahun ke depan? Masa depan Malaysia dan perimbangannya dengan Indonesia. Ya, itu tajuk video yang akan saya react pada kali ini. Video ini itu diupload oleh channel yang bernama Edi Pramono. Saya jadi ingat nama ketua kedutaan Indonesia di Malaysia ya. Oke, apa sebetulnya yang mau disampaikan oleh tuan channel melalui konten ini ya? Apa yang akan terjadi pada Malaysia dalam 10 tahun ke depan? Oke, tanpa berlama-lama, biar tidak bertanya-tanya, mari kita tonton videonya bersama-sama. Malaysia, apakah kita harus musuhan? Jangan dong. Atau kita harus saudara? Iya, harus saudara. Yuk kita ulas. Eko Papa Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Malaysia, negara tetangga Indonesia yang sangat dekat dan yang mempunyai banyak kesamaan. Terlalu banyak kesamaannya, namun juga di antara kesamaan tersebut ada beberapa perbedaan-perbedaan. Sehingga kita perlu mencermati hal tersebut untuk saat ini maupun untuk saat mendatang. Kita sama-sama ketahui bahwa Indonesia mayoritas beragama Islam, sekitar 87% masyarakat Indonesia beragama Islam. Malaysia juga begitu. Mayoritas penduduknya sekitar 61% adalah beragama Islam. Ini adalah sebuah kesamaan yang sangat strategis di mana sebagai dua bangsa yang memiliki mayoritas beragama Islam, yaitu agama yang kita anut saat ini, menjadikan Malaysia ibarat sebagai saudara kandung kita. Namun dari sisi populasi tentunya berbeda. Saat ini Malaysia jumlah penduduknya sekitar 35 hingga 37 juta jiwa, sedangkan Indonesia sudah mencapai 275 juta jiwa. Dengan demikian, dari segi populasi Indonesia memang jauh lebih besar dari Malaysia, kira-kira 7 atau 8 kali lebih besar penduduk. 7 sampai 8 kali lipat ya, lebih. Namun ada satu banyak hal yang Indonesia sangat menggelitik, yaitu bahwa saat ini masyarakat Malaysia tampak lebih makmur. Kenapa? Karena dari data-data makro, Malaysia penduduknya income per kapitanya sudah mencapai 12.500 US dollar per tahun. Bukannya 14 ya? Kapita. Sedangkan Indonesia US dollar. kita baru mencapai 4.950. 5 dolar aja nggak nyampe. Jadi, ya. Ibaratnya 1 dibanding 3. Ibaratnya kantongnya rakyat Indonesia tipis dan kantongnya rakyat Malaysia secara rata-rata adalah lebih tebal 3 kali lipat dari kantongnya masyarakat Indonesia. Nah, ini adalah hal yang perlu kita siasati. Bagaimana hal ini terjadi? Padahal kandungan alamnya kita hampir sama. Kita ada boksit, Malaysia ada boksit. Kita ada karet, mereka ada karet. Kita ada sawit, mereka ada sawit. Kita ada besi, mereka ada besi. Kita ada emas, mereka ada emas. Namun ada yang lebih strategik, yaitu
batu bara. Kita memiliki kandungan batu bara banyak, sementara Malaysia tidak Malaysia banyak. ada Kita tidak batu memiliki bara? kandungan nikel sangat banyak. Malaysia mungkin ada atau tidak ada, namun sangat sedikit kandungan nikel. Tetapi masyarakat Malaysia nampak lebih makmur. Ini adalah hal yang harus kita siasati. Bahkan dari segi warga dan suku, rumpun suku bangsanya, kita ini sama-sama Melayu. Bahkan Eko Papa sendiri punya 3 sahabat, ya, orang Malaysia. Saya punya kira-kira 4 atau 5 sahabat orang Malaysia, namun 3 di antara mereka mempunyai leluhur di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan ada 1 dari Makassar. Jadi mereka rutin setiap tahun atau 2 tahun sekali berkunjung ke Indonesia untuk bersilaturahim dengan leluhurnya, dengan kerabatnya yang orang Indonesia. Jadi Malaysia dan Indonesia adalah 1 rumpun dan 1 keluarga. Nah, selanjutnya bagaimana kita mensikapi mengenai perbedaan kekayaan dan perbedaan penghasilan per kapita dari masing-masing negara. Bahkan justru kita pernah juga punya masa-masa yang kurang sedap. Ada pernah sengketa perebutan pulau-pulau yang tidak seharusnya terjadi. Pulau Sipadan dan Likitan itu membuat bingar-bingar perseteruan antara Indonesia dan Malaysia di kurun waktu 2000-an, ya, 1997 hingga 2000 hingga 2002 akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Internasional bahwa kedua pulau tersebut memang Malaysia yang berhak. Jadi meskipun kita tidak suka dengan keputusan itu, namun hal tersebut harus kita patuhi karena ini kita saling sama-sama menyerahkan keputusannya kepada Mahkamah Internasional. Nah, hal-hal yang riak-riak kecil tersebut pernah terjadi di antara kita sehingga kita pun harus mensikapi. Selanjutnya untuk ke depan bagaimana kita, apakah kita tetap berseteru dengan Malaysia, selalu bersaing secara ketat di dunia perdagangan internasional, bahkan di kancah pertandingan olahraga di berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan, apakah sepak bola, bulu tangkis, dan lain-lainnya, bola voli dan lain-lainnya, ataukah kita hendaknya saling bahu-membahu mengingat bahwa kita adalah 2 rumpun bangsa yang masih bersaudara, dan kita tahu sesama Islam itu adalah bersaudara. Jari kaki yang kiri sakit, maka kaki kanan merasakan sakitnya. Begitu juga tangan kanan sakit, maka tangan kiri merasakan sakitnya. Apa kita akan terus berdampingan seperti itu? Sepertinya tidak mungkin. Tetapi sikap apa yang harus kita jalankan di dalam menghadapi hal tersebut? Tentunya yang paling pragmatis adalah kita harus mempelajari bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia sehingga secara bertahap masyarakat kita semakin sejahtera dengan penghasilan income per kapita lebih besar dan menyamai, dan syukur-syukur bisa mengunggulinya. Seperti halnya dengan pelajaran yang bisa kita dapat dari Cina. Cina dengan jumlah penduduk yang sangat besar justru itu menjadikan sebagai kekuatan untuk menjadikan Cina sebagai negara yang lebih sejahtera dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ayo kita renungkan dan hendaknya kita menjadikan ini sebagai pembelajaran dan sebaiknya bagaimana kita bersikap ke depan. Silakan tulis komentar Anda dan jangan lupa subscribe dan share. Ya, seandainya Kokori punya pemikiran seperti Bapak ini, mengingatkan bahwa kita tidak perlu berselisih begitu, dan sekaligus mengakui bahwa faktanya warga Malaysia itu lebih sejahtera, lebih makmur daripada warga Indonesia. Kantong mereka, poket mereka itu lebih besar, lebih tebal 3 kali lipat dibanding
poket warga Indonesia. Begitulah faktanya ya. Seandainya Kapolri menerima fakta itu ya kan bagus gitu ya. Jadi kita itu tidak perlu mengaku lebih baik, lebih maju daripada negara jiran, sementara faktanya kita tidak lebih maju, tidak lebih baik daripada negara Malaysia, negara jiran. Seandainya mengakui seperti itu saja kan oke. Kita pelajari, kita belajar apa sih yang bikin Malaysia itu lebih makmur, lebih sejahtera. Padahal kekayaan alamnya itu kita hampir sama. Apa yang Malaysia punya, kita punya. Dan apa yang kita punya, Malaysia tidak punya. Kalaupun punya itu tidak sebanyak di Indonesia, seperti tadi batu bara dan nikel. Seperti tadi yang disebutkan oleh si bapak itu. Seharusnya dengan sumber daya alam Indonesia yang begitu melimpah, ya seharusnya bolehlah seperti Malaysia atau bahkan melampaui Malaysia. Kita itu selama ini netizen Indonesia selalu beralibi, selalu memberikan argumen bahwa Indonesia ini luas, Indonesia ini besar. Tidak seperti Malaysia, negara yang kecil dengan penduduknya yang kecil, yang lebih mudah untuk memajukan negaranya. Tidak seperti negara Indonesia yang luas, yang penduduknya ramai, yang perlu proses lama untuk mencapai kemajuan. Sebetulnya itu bukan alasan utama, bukan alasan yang sangat tepat, meskipun tidak salah. Ya, alasan itu tidak salah, tetapi itu bukan alasan utama kenapa Indonesia susah maju, kenapa Indonesia tertinggal dari Malaysia. Yang menjadi masalah utama di Indonesia ini adalah yang pertama koruptor, kemudian pengelolaan sumber daya alam yang tidak bagus, yang tidak sebaik di Malaysia. Kalau seandainya kekayaan alam Indonesia ini dikelola dengan baik, dengan tepat, tidak ada korupsi di dalamnya, maka sebetulnya rakyat Indonesia ini boleh sejahtera, boleh makmur seperti Malaysia, bahkan bisa melebihi Malaysia. Kan ada tuh dulu pejabat kita yang bilang, seandainya di Indonesia tidak ada korupsi di pertambangan, ini hanya di pertambangan ya, tidak ada korupsi di situ, maka rakyat Indonesia ini per kepala tiap bulan boleh mendapatkan duit cuma-cuma dari negara 20 juta per kepala per bulan. Bayangkan betapa kayanya negara ini. Bayangkan betapa sejahtera dan makmurnya rakyat Indonesia seandainya tidak ada korupsi. Itu baru di sektor pertambangan, belum di sektor-sektor lainnya seperti di pendidikan, di pertanian, dan lain-lain. Kan di Indonesia ini di semua sektor ada korupsi di situ, ada koruptornya, ada tikus-tikusnya. Jadi menurut saya masalah utamanya kenapa Indonesia ini susah untuk maju, susah untuk berkembang, susah untuk makmur, dan susah untuk sejahtera. Masalah utamanya adalah pengelolaan sumber daya alam Indonesia ini yang kurang dikelola dengan baik. Bukan kurang lagi, tapi tidak dikelola dengan baik. Banyak sekali koruptor-koruptor di sana. Seandainya kekayaan alam Indonesia yang melimpah ini dikelola dengan baik, dengan tepat sasaran, tidak hanya untuk kaum elit, tidak hanya untuk para koruptor. Saya yakin rakyat Indonesia ini sejahtera. Saya yakin rakyat Indonesia ini makmur. Ya, dari kekayaan alamnya. Ini belum dari pajak ya. Aduh. Ini saya hanya berandai-andai. Rasanya susah untuk terwujud ya. Kalau di negara ini mereka yang menjadi pejabat masih bermental koruptor atau berkelakuan seperti tikus ya. Tidak masuk akal sekali ya. Negara yang begitu kaya dengan sumber daya alamnya, negara yang begitu kaya dengan kekayaan alamnya, tapi rakyatnya banyak yang miskin. Ya, jauh dari kata makmur dan sejahtera. Tadi si Bapak juga membandingkan dengan Cina. Cina dengan luas wilayah sebesar itu, kemudian dengan populasi penduduk sebanyak itu, mereka boleh maju. Indonesia kenapa tidak bisa? Kan logikanya di situ ya. Kita dari segi populasi penduduk, jelas populasinya lebih padat di Cina. Kalau bicara soal luas wilayah, luas negara, jelas lebih luas Cina. Tetapi kenapa Cina boleh maju? Dan itu pertanyaannya. Kenapa? Mari kita renungkan bersama-sama. Seperti kata si Bapak tadi itu. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.